Katanya ada Gus membolehkan, karena katanya yang dimakamkan di situ wali bertaraf internasional. Kayaknya ada akreditasi wali. Yang jadi pertanyaan dari saya, dari mana mengkiaskan si fulan itu dikiaskan dengan ambulan? Ambulan diberi keistimewaan boleh nerobos lampu merah, memang ada kedaruratan. Apa sih katanya wali itu ada kedaruratan sampai nabrak hukum syariat? Lalu ambulan ada hukumnya resmi. Apa sudah ada undang-undang, baik undang-undang syara atau undang-undang negara yang mengecualikan si fulan itu dibolehkan? Kalau ada mana? Mohon jangan sebegitu mudahlah mengkiaskan. Mengkiaskan dua hal yang beda, itu kias batal. Kaidahnya jelas, al-qiyasu ma'al farik batil. Para jamaah, saya akan mengulangi dan menegaskan tentang membangun permanen di pemakaman umum. Hadirin rahimakumullah, diputuskan dalam Bahsul Masail NU sejak zaman Mbah Hasyim Asy'ari. Panjenengan bisa ngecek di Ahkamul Fuqaha. Ahkamul Fuqaha itu keputusan muktamarnya. Kalau Muhammadiyah namanya tarjih. Di NU Ahkamul Fuqaha diputuskan bahwa membangun, mengkijing, kalau sekarang ngecor permanen di pemakaman umum hukumnya haram. Haram karena memang Nabi yang melarang. Hadisnya sahih, ada di Sahih Muslim. Di samping Nabi memang melarang, pelarangan bangun di pemakaman umum itu karena satu, merugikan pihak lain. Kalau makam umum sama-sama berhak dimakamkan di situ, gara-gara ada yang dicor, maka yang lain nggak bisa dikubur di situ. Itu namanya merugikan, mengambil hak orang lain. Tentu dolim, haram. Yang kedua, kalau sampai dibangun megah, lalu ambil berapa meter, padahal kuburan padat, itu nanti akan menutup makam yang ada. Nah, menutup makam yang ada itu juga dolim lagi. Dolim bagi mayit, makamnya ditutupi atau dihilangkan. Dolim bagi anak cucunya mayit, anak cucunya mayit yang makam bapaknya jadi korban pengecoran, malah gak iso ziarah. Paham napa mboten? Dan nanti mereka yang ziarah duduk di atas plester, itu sejatinya mereka duduk di atas makam, karena bawahnya ada makam. Dolim maneh, kurang ajar, nggak punya toto kromo. Kuburan dilunggui, kadang yo ngentut barang. Paham nggih? Terlebih kalau itu ternyata kuburan kiai, malah dilunggui. Sementara yang dibesar-besarkan itu belum tentu sa'alim kiai ini. Jadi enggak benar membangun permanen di pemakaman umum. Paham betul ini? Terus kalau menuju ke Cungkup itu harus ada jalan. Nah, jalan itu kadang juga dengan menutup makam. Berapa puluh makam jejer-jejer kena tutup paving atau cor. Kelihatannya mereka lewat jalan, tapi sebetulnya menginjak-injak makam.
dan mereka manusia diinjak-injak. Itu menistakan kehormatan manusia. Mereka anak bangsa, orang pribumi diinjak-injak. Itu merendahkan martabat kaum pribumi. Paham no pembetan? Bahkan banyak di antara mereka yang kiai, makamnya ketutup jalan di paving ini, diide-ide. Ini merendahkan ilmu, merendahkan derajat kiai. Ini tentu lebih, maaf, mungkin kurang ajar. Ya, paham no pembetan ini? Enggak benar para rawuh. Nah, sampean yang muhibbin habaib atau tidak muhibbin, ayo memutuskan hukum berdasar dalil syara'. Jangan berdasar like and dislike. Jangan berdasar boloni sopo. Besok itu dihisab. Enggak boleh alon-alon ngalor melok ngalor, ngidul melok ngidul, itu enggak boleh. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu ikut-ikutan tanpa berdasar ilmu. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu ikut-ikutan tanpa ilmu. Harus buka mata, buka telinga, buka hati, buka pikiran untuk mencerna, memahami, menganalisa, mempilah mana yang hak, mana yang batil, baru melangkah. Kalau syukur melangkah saja tanpa proses membuka mata, membuka telinga, tanpa proses mencari data, tanpa proses menverifikasi, tanpa proses menganalisa, asal ikut saja, lo besok dihisab mas. Karena anhu mas'ula, besok bakal dimintai pertanggung jawaban, dihisab. Jadi mohon tanggalkan untuk masalah hukum, tanggalkan soal bolo-boloan sopo, bolo Quran, bolo sunnah, bolo kanjeng Nabi. Yang sesuai dengan Quran sunnah, yaitu yang benar. Dan kalau ternyata yang benar sesuai Quran sunnah A, ya kita harus A. Dan kalau ada orang itu A karena sesuai dengan Quran sunnah, ojo dituduh kuwi bolone kuwi, aja ngono. Ini dipegangi, kita memihak karena benar, bukan karena bolo-boloan. Lalu ada, kalau ndelok YouTube niku, katanya ada Gus membolehkan, karena katanya yang dimakamkan di situ wali bertaraf internasional. Kayaknya ada akreditasi wali. Kayak kampus, ada kampus nasional, ada kampus bertaraf internasional. Ini no wali bertaraf. Yang saya dengar ketika lurahnya nanya ke Gus itu, kan nanya, kalau Anda di tengah jalan ada lampu merah, kuning, hijau, lampu merah berhenti apa enggak? Berhenti. Tapi ada yang enggak perlu berhenti, ambulan. Itu memang punya hak istimewa kayak ambulan, boleh enggak berhenti, nerjang aturan umum. Artinya boleh dibangun di pemakaman umum karena punya dapat perlakuan khusus, privilege kayak ambulan. Yang jadi pertanyaan dari saya, dari mana mengkiaskan si fulan itu dikiaskan dengan ambulan? Ambulan punya diberi keistimewaan boleh nerobos lampu merah, memang ada kedaruratan. Apa sih katanya wali itu ada kedaruratan? Sampai nabrak hukum syariat. Lalu ambulan ada hukumnya resmi. Apa sudah ada undang-undang, baik undang-undang syara atau undang-undang negara yang mengecualikan si fulan itu dibolehkan?
Kalau ada mana? Lalu bahwa ambulan itu boleh nerobos lampu merah, memang untuk kemaslahatan orang banyak pasien. Kalau nggak boleh nerjang, ya pasiennya selak mati. Apa dengan dimakamkan di situ yang katanya wali itu terjadi kemaslahatan umum, atau malah menginjak-injak makam kaum pribumi? Halo, mohon jangan sebegitu mudahlah mengkiaskan dua hal yang beda. Itu kias batal. Kaidahnya jelas, al-qiyasu ma'al farid batil. Mengkiaskan dua hal padahal ada perbedaan, itu kias yang batal. Dan umat, maaf, kagum dengan kealiman seseorang silahkan, tapi jenenge menungso tetap menungso. 99 benar, tapi mungkin sekali juga pernah salah, wong jenenge menungso. Nah, yang benar kita terima, yang salah meskipun 1%, ya jangan diterima. Ojo wo iki dawuh Syekh Fulan, ojo ngono. Syekh Fulan yang nggak ngerti tentang kimia, dawuh iki haram karena alasannya mengandung apa, tripsin atau ya apa. Lalu ada guru SMP, guru kimia, sebelum menyatakan haram atau halal, guru ini ngecek di laboratorium, sampel air itu dibawa ke lab, diberi cairan kimia untuk memisahkan unsurnya. Ternyata dicoba berkali-kali, sama sekali nggak ada unsur yang haram itu. Semua unsurnya air, H2O, ya kan? Terus plus apalah yang semuanya halal. Ini hanya guru SMP, tapi sudah ngecek, lalu mengatakan halal. Ini syekh besar yang seakan nggak pernah salah, tapi kali ini dia bilang haram, katanya ada unsur itu, padahal nggak ada. Maka jangan ragu mengatakan kali ini pendapatmu salah, meskipun itu syekh besar. Paham nopo mboten? Mboten oleh para rawuh. Pokok syekh kuwi mesti bener. Iya lek Nabi maksum, nggak mungkin salah wong Kanjeng Nabi. Andai pernah khotok, tersalah, luput, segera ada peringatan dari Allah. Niki menungso meskipun jubai gede tutup maksum. Nah, kita perlu para rawuh berpikir kritis ngene. Bukan untuk mengkritik ulama, bukan. Tapi sekali lagi beliau dawuh di bidang yang menjadi bidang keahliannya apa enggak? Kalau dia dawuh di bidang yang memang menjadi bidang keahliannya, oke lah. Tapi kalau ulama besar atau gus besar itu dawuh di sesuatu yang tidak menjadi bidang keahliannya, ya saya pamit akan lebih mendengar dawuhnya orang lain yang memang itu ahli di bidang itu. Paham napa mboten?